الحمد لله الذي أنعمنا علينا بنعمة الإيمان والإسلام وهدانا إلى صراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام نظيف فتنظفوا لا يدخلون الجنة إلا نظيف. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Hari yang mulia, kita berada di tempat yang sangat mulia. Kembali kita sama-sama manjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung tahun 2023, 30 Desember 2023 Miladiah, 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman wal Islam syahat wal afiyah, sehingga dengan nikmat-nikmat itulah alhamdulillah kita implementasikan, kita realisasikan sebagai wujud yang konkret bahwa kita tetap masih istiqomah untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan dengan seperti itu insyaallah kita akan memperoleh kebahagiaan hidup kita, baik hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Lewat mimbar yang mulia, Al-Faqih Khatib akan mengangkat satu tema. Dalam waktu yang sangat singkat ini, jadilah seorang muslim yang kafah. Hadirin, kenapa kami angkat ini di penghujung bulan Desember atau di penghujung tahun 2023 ini, akan memasuki tahun baru Islam, yang di situ banyak sekali godaan-godaan setan untuk menghabiskan waktu dengan berpoya-poya. Kita ingat bahwa sejak 4 bulan dalam kandungan perut ibu kita, si cabang bayi sudah ditanya oleh Allah, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Cabang bayi ditanya oleh Allah, apakah aku ini sebagai Tuhan dan Rabbmu? Maka cabang bayi mengaku bahwa ya, kau saksikan kau ada sebagai Tuhan. Berjalannya waktu terus 4, 5, 6, 7, 9 sampai 8, 9 bulan. Lahirlah si cabang bayi dari perut atau kandungan sang seorang ibu yang tercinta. Maka ketika lahir di situ, apapun agamanya, siapapun namanya, suci semua. Karena Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah, fabawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap anak yang baru lahir itu suci bersih. Teori tabula rasa mengatakan sebagai kertas putih yang belum dicoret apa-apa. Maka putihlah, bersihlah semua. Ketika itu sejalan dan perkembangan waktu, maka sang bayi terus berangkat untuk menjadi anak, remaja, kemudian menjadi dewasa. Disitulah karakter yang membentuk dua orang tua atau dua orang tua. Apakah diarahkan ke Yahudi, Nasrani dan Majusi?
Hadirin, sejalan dengan itu, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah bahwa kita menjadi seorang muslim, seorang Islam yang dari keturunan nenek moyang kita menjadi seorang muslim Islam. Tetapi kita evaluasi keislaman kita sejauh mana. Apakah kita menjadi muslim atau Islam yang kafah, atau masih secara parsial, dipilah-pilah sebagian-sebagian Islam kita. Maka ketika kita sudah menjadi seorang muslim, bersyukur pada Allah, jadilah kita seorang muslim yang kafah. Surah Al-Baqarah ayat 208 yang tadi pertama khutbah atau khatib mengangkat bacaan itu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara totalitas, jangan secara parsial. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya dia, syaitan itu adalah musuh yang paling nyata buat kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, saudaraku sekalian. Kiai Haji Profesor Dr. Quraish Shihab dalam bukunya Al-Misbah saya baca, surah Al-Baqarah ayat 208 ini dikritisi bahwa udkhulu fis-silmi kafah dibagi menjadi 3 bagian. Bagaimana menjadi seorang muslim yang kafah, yang menyeluruh secara totalitas, artinya bukan dipilah-pilah secara parsial. Yang pertama, dalam buku itu ditulis dalam surah Al-Baqarah ayat 208 itu, kafah itu adalah akidah. Akidah ini harus diberikan atau dijadikan kita muslim yang mantap, istiqomah, tidak labil, tidak terbawa arus, tidak terombang-ambing akidah kita. Ketika kita sudah bersyukur sebagai muslim, sebagai Islam, bukan hanya sekedar nama, bukan hanya sekedar bahwa Islam itu adalah kita anut, tapi akidah kita harus kuat dan kokoh. Dari mulai lahir kita kenal Islam, diazankan kita oleh orang tua kita, diiqamahkan, diperkenalkan Islam dari sejak dini. Berangkat terus menjadi kita sekarang dewasa, maka kita harus kuat akidah kita. Jangan karena ada pengaruh sempalan-sempalan Islam dari yang lain, atau pengaruh-pengaruh ekonomi, uang, dan lain sebagainya, goyanglah akidah kita. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Sebentar lagi Pilpres 2024, memilih pemimpin yang aman, pemimpin yang adil dan jujur, pemimpin yang memuatkan kemana arah dan tujuannya, untuk membawa Islam ini supaya terus tetap dalam akidah. Maka kita jangan terpengaruh dengan akibat dengan uang itu. Memilih seketika cuman hanya uang 100.000, akidah kita goyang. Yang harusnya arah kita sudah jelas, memilih pemimpin ini yang kita pilih. Tetapi akibat uang, na'udzubillah, 5 tahun ke depan, bahwa kita adalah memilih yang salah. Na'udzubillah. Oleh karena itu, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang akidah mantap, istiqomah, kuat dan tidak goyang, maka qaulu rabbuna Allah, dia mengatakan Tuhanku Rabb Allah, maka dikatakan Allah takhafu, orang-orang yang begitu maka jangan takut, jangan gentar. Tatanazzalu alaihim malaikah,
Turun malaikat yang mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kau takut, jangan kau gentar. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kau akan diberikan kabar gembira surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika akidah kita mantap, akidah kita tidak goyang, tidak labil, maka kita diberikan kabar gembira surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, oleh karena itu, yuk menjadi seorang muslim. Apa yang pertama, akidah kita kuat, goyang, tidak labil, tidak terpengaruh dengan apapun sampai akhir hayat kita husnul khatimah dengan akidah kita yang kuat dan mantap. Yang kedua adalah ubudiyah. Dalam ayat itu dikatakan ibadah kita. Akidah mantap, kalau ibadah kita rusak juga tidak ada nilai arti yang kafah. Maka ibadah kita harus betul-betul tahu bagaimana sesungguhnya ketika kita ibadah. Bagaimana sesungguhnya ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita haji. Semua ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tahu hukumnya. Bukan hanya sekedar kita mengerjakan ibadah itu menjadi orang yang taklid, menjadi orang yang ikut-ikutan, tapi tahu dasar hukum dan ilmu yang kita akan ibadah, yang kita akan kerjakan. Itu ibadah. Maka dari itu, ibadah itu adalah merupakan satu kekuatan kita juga. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqim sholata li dzikri. Allah punya statement, boleh Allah itu sombong karena yang punya hak sombong adalah Allah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqim shalat, dengan mendirikan salat, li dzikri, untuk mengingatku. Arti ibadah itu adalah bukan hanya sekedar kita beribadah, tapi yang paling tinggi nilai dan kualitasnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingat Allah, arah dan tujuan kita jelas, maka ilmu yang kita dapati, ilmu yang kita harus miliki, harus betul-betul ada pada kita ketika kita ibadah. Sehingga ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Ruslan dalam kitab Zubannya sering kita ungkapkan, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Maka barang siapa yang beramal tanpa dilandasi dengan ilmu, maka amalnya tidak diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita belajar, yuk kita ikut taklim, yuk kita ikut mengaji, bertanya pada orang tahu, as'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanya kepada orang yang tahu jika kita tidak tahu atau kita belum tahu apa yang kita kerjakan, sehingga ibadah kita benar-benar mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Seperti sholat, yang mana itu rukun, yang mana itu sunnah, yang mana makruh, semua dari awal sampai akhir tahu jelas benar ketika kita kerjakan. Bukan hanya sekedar takbir, tapi ketika takbir ini apa hukumnya? Ketika kita mengucapkan Allah, apa itu hukumnya? Ketika kita ruku, apa hukumnya? Jadi arah dan ketika ibadah jelas benar kita tahu semua. Bukan hanya sekedar sholat, begitu juga baca Al-Quran, tajwid dan makhrajul hurufnya, semuanya berdasarkan landasan ilmu yang jelas. Yang kedua adalah akidah bagus, ibadah bagus, tapi muamalah tidak ada. Maka muamalah ada salah satu membungkus dua ini, adalah perekat untuk dua elemen ini, dua faktor ini. Artinya muamalah ma'an nas, hablum minallah, ketika kita baik berkomunikasi dengan Allah, tapi kita jelek dan rusak hablum minan nasnya, Allah tidak akan merespon ibadah kita. Duribat alaihimud dhillah aynama tukibu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Akan ditimpa satu kebencanaan di mana saja kita berada, kecuali kita ketika komunikasi dengan Allah dengan baik, dan juga komunikasi dengan sama manusia, sama lingkungan dengan baik, sehingga itu yang disebut orang-orang yang kafir. Hadirin, maka dari itu ketika kita bermuamalah itu adalah bahwa kita sayang,
saling berkomunikasi, saling bantu membantu terhadap seorang mukmin. Kita selain masih kita melihat dengan medsos kita, media sosial kita, bahwa Palestina terus masih dibombardir oleh negara Israel komunis, negara yang biadab, negara yang tidak punya keperi kemanusiaan. Maka ketika kita diam saja, minimal tidak mau mendoa, kata Nabi, bukan termasuk golonganku. Minimal kita mendoa, ya Allah, semoga negara Palestina terus diberikan, ya Allah, kesabaran, diberikan kemenangan, diberikan, ya Allah, ketenangan. Islamnya tetap, imannya tetap. Israel semua dihancurkan oleh Allah sehancur-hancur. Kita mohon begitu. Apalagi kita memberikan donasi kemanusiaan. Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Kebayoran Lama, kami sebagai ketua Dewan Masjid, alhamdulillah sudah terkumpul 64 juta rupiah. Dari ranting-ranting, ada 6 ranting, baik dari Pondok Pinang, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama Utara, Grogol Selatan, Grogol Utara, dan Cipulir, kita kumpulkan, sudah terkumpul 64 juta rupiah. Itu dari DKM yang dikumpulkan pada ranting. Insya Allah kita akan serahkan kepada DMI Pusat, yaitu sama-sama kita bawa dan sama-sama kita iringi uang itu biar sampai ke Palestina. Karena banyak yang sudah menyetor ke sana. Seperti Al-Insan 3 miliar sudah tersetor ke negara Palestina, langsung disetor oleh orang-orang yang berada di Al-Insan. Hadirin, ini sebagai rasa kemanusiaan, kepedulian kita. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin bagaikan satu bangunan yang saling menopang antara satu dengan lainnya. Maka kita sebagai seorang mukmin ada satu keprihatinan bahwa kita membantu negara Islam, negara yang sedang dibombardir, negara yang begitu banyak sudah meninggal dunia, 18, sudah jutaan, artinya ribuan, ya, sudah ribuan yang meninggal dunia karena memang itu adalah negara Islam yang terus dibombardir oleh negara Palestina, negara Israel. Hadirin, maka dari itu mudah-mudahan kita sebagai muslim yang kafah, sebagai seorang Islam yang kafah, 3 ini kita bentuk, kita bungkus dengan sebaik-baiknya. Akidah kita terus mantap dan tidak goyang dengan apapun. Terus sampai akhir hayat kita, sehingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Yang kedua adalah bahwa mudah-mudahan kita termasuk orang yang ibadah kita terus kita evaluasi, terus kita perbaiki. Jangan cuma sekedar ibadah, tapi terus kita tingkatkan kualitasnya. Bukan hanya sekedar kuantitas kita ibadah banyak, tapi tidak mempunyai kualitas dalam ibadah kita. Mari kita terus perbaiki ibadah kita. Kita koreksi di mana kekurangan dan kesalahan kita. Pasti banyak kurangnya kita. Pasti banyak lemahnya kita. Pasti banyak dhaifnya kita. Maka terus kita perbaiki sehingga kita, ibadah kita selalu meningkat dalam segi kualitasnya. Ketiga, mari kita tingkatkan terus, yaitu kita rekatkan terus ukhuwah Islamiyah kita. Sama mukmin dengan mukmin, Islam dengan Islam. Jangan saling memecah, jangan saling bergontok-gontokan. Apalagi dengan akibat memilih yang beda, pemilih yang beda, akhirnya kita marah selama-lamanya, na'udzubillah. Dengan muslim, dengan pemilihan yang mana saja yang kita pilih, tapi itu ada satu arah dan tujuan kita yang sama, yang jelas. Jadi jangan akibat kita memilihnya berbeda, akhirnya kita ada orang-orang muslim dengan bahkan saudara dengan saudara meretak dalam hubungan komunikasi kesaudaraan. Na'udzubillah menjadi. Hadirin, demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi satu renungan buat kita, menjadi satu motivasi buat kita sekalian. Ada himmah, semangat, juang untuk terus bergerak, untuk terus meningkatkan akidah, meningkatkan yaitu ubudiyah dan muamalah kita. Kita mohon pada Allah agar kita selalu diberikan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Demikian khutbah singkat yang kami sampaikan.
Mudah-mudahan banyak dan hikmahnya untuk al-fakir dan umumnya untuk para hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد المحال ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر.